Bulan lalu kita sudah belajar tentang iman. Masih ingat? Siapa yang masih ingat bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Iman adalah wadah, ya. Iman adalah tempat kita menaruh sesuatu untuk kita menerima sesuatu dari Tuhan. Dan kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, kita butuh wadahnya. Nah, berapa banyak saudara yang bulan lalu tidak hadir waktu saya mengajar tentang iman? Boleh angkat tangannya? Oke, ada rekamannya ya, Pak Rudi ya. Anda bisa dengar rekamannya. Dan hari ini saya mau lanjut tentang pelajaran tentang iman itu ya. Hari ini saya kasih judul. Saya mau kasih judul ya. Siapa yang punya 3 alat ini? Yuk pakai 2 tanganmu. Telinga, mata, lagi. Nah, 3 hal ini sangat berurusan dengan iman. Sangat penting untuk kita jaga dan sangat penting untuk Anda waspadai. Ya, saudara kekasih, Alkitab berkata, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Lihat pakai apa? Pakai mata. Dan Alkitab berkata, iman datang dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Apa yang Anda dengar akan menentukan apa yang Anda lihat. Ketika Anda sudah mendengar firman Kristus, maka Anda akan bisa melihat apa yang belum terlihat. Banyak orang berpikir bahwa iman itu sulit. Masalahnya ini bukan sulit atau mudah. Masalahnya iman adalah sesuatu yang kita perlu tahu rahasia bagaimana iman itu muncul dan bagaimana iman itu bekerja. Saudara, saya ingatkan bulan lalu, berapa banyak saudara yang suka makan ayam? Bilang sama sebelahmu, ini ayamnya. Anda kalau makan ayam, ayam itu menjadi diri kita. Anda makan telur, telur jadi diri kita. Anda makan babi, babi jadi. Makanya di dalam Alkitab juga diajarkan jangan makan sembarangan. Kenapa kita tidak diizinkan makan darah binatang? Sebenarnya ada alasan kimiawi, bukan alasan agamawi. Kenapa? Karena di dalam darah satu makhluk, di dalamnya ada hormon. Di dalamnya ada sampah. Selain di dalamnya ada gizi. Tapi kalau digodok, Anda jadikan sayur, Anda makan, Anda nggak memisahkan yang mana sampah, yang mana hormon, yang mana gizi. Kalau kita makan darah ular, ada hormon, ular. Makan darah anjing, ada hormon anjing. Makanya kita dilarang. Tujuannya sebenarnya bukan larangan agamawi. Waduh, Tuhan marah nih, saya berdosa nih. Sebenarnya enggak. Sebenarnya alasan kimiawi. Bilang sama sebelahnya, ya, alasan apa? Kimiawi. Karena apa yang kita makan menjadi diri kita. Prosesnya Anda nggak bisa pahami sesederhana. Kenapa? Karena ini ilmunya ilmu medis, ilmu kesehatan, ilmu gizi. Nah, bulan lalu kita sudah belajar. Jikalau engkau merenungkan firman Allah, maka di dalam dirimu, dalam rohmu, firman Allah yang kita renungkan, dia berubah wujud menjadi iman. Ya,
Masih ingat itu? Coba taruh tangan di sini. Kita merenungkan firman Tuhan. Ayo dong tangannya semua taruh sini. Kita merenungkan firman Tuhan seminggu. Pagi, siang, dan bahkan sepanjang hari. Amin. Dan kalau Anda merenungkan kejahatan, jadilah kejahatan di dalam diri kita. Jikalau kita merenungkan kekecewaan, jadilah kekecewaan di dalam diri kita. Jikalau kita merenungkan firman Tuhan yang menciptakan semesta alam, maka jadi. Kok bisa? Ya, itulah caranya sesuatu yang disebut iman dan ketakutan. Orang yang takut kenapa? Dia bekerja dengan mesin yang sama. Dia merenungkan kekhawatiran. Dia merenungkan ketakutan. Aduh nanti gimana ya kalau gue udah tua? Aduh gimana ya nanti ya? Gimana ya kalau presiden yang gue pilih gak kepilih ya? Anda merenungkan. Jadilah demikian. Dengarkan, lebih baik Anda renungkan yang pasti-pasti aja. Amin. Yang pasti itu cuma firman Allah. Ketika Anda merenungkan firman Allah, maka firman Allah itulah yang menjadi dalam hidup kita. Yang terjadi dalam hidupmu. Amin. Oke, sebutkan lagi sama-sama. Tangannya tunjuk. Yang harus dijaga. Ya, mari kita buka sekarang di dalam kitab Ayub. Pasal 1, ayat 1 sampai ayat ketiga. Sebelum kita baca, dan teman kita yang menyiapkan slide-nya, bukan slide, ayatnya, saya mau tanya, berapa banyak di sini yang pernah dengar kata Ayub? Kata Ayub biasanya positif atau negatif? Positif, negatif. Saya mau bertanya, siapa yang Anda yakin bahwa hidupmu akan seperti Ayub? Apa Bu? Coba Bu, enggaknya gimana Bu? Diulang Bu. Yakin Bu? Baguslah, lebih baik endingnya mau. Ya, oke. Mari kita baca sama-sama. Ini depannya nih Bu, depannya Ibu nggak mau ya. 2, 3. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Berapa? 7.000. 3.000 ekor. 500. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Saking banyaknya nggak ditulis angkanya. Jumlah sangat besar. Nggak ketentuan tuh jumlahnya berapa. Zaman itu, kalau unta, itu persamaannya Rolls Royce. Buat zaman sekarang. Ya, yang punya keledai persamaannya Alphard. Mercy, ya, domba, ya, mungkin Avanza, Innova gitu ya. Dan katanya dia disebut orang yang terkaya. Ini bukan majalah Forbes, ini Alkitab yang nulis. Terkaya di bagian sebelah timur. Ya, Anda mungkin nggak kenal, Anda di Jakarta Barat sih. Ya, ini Ayub tinggalnya di sebelah timur. Nah saudara, yang lucu, Tuhan menyebut kualitas-kualitasnya lebih dulu. Disebutnya apa? Dia saleh. Kedua,
jujur. Ketiga, takut akan Tuhan. Yang keempat, menjauhi kejahatan. Saya mau tanya, di Permata Buana ini dipuri orang kaya sedikit atau banyak? Selain banyak, yang jujur, kalau kita tambahin jujur, orang kaya tapi jujur, sedikit atau banyak? Mulai sedikit ya. Jujur dan saleh. Orang kaya, jujur aja udah susah. Apalagi ditambah. Saleh itu tahu gak sih apa? Saleh itu apa? Ngomongnya sopan, perilakunya baik, ya. Artinya nggak nyusahin orang, nggak bohongin orang, nggak ngerugikan orang, dan apa lagi? Nggak berzina, nggak judi, pokoknya terhormat secara moral dan sebagainya. Ya, ngomong-ngomong, ini hari saya minta perpanjangan waktu khotbah, boleh nggak? Yang lapar tahan ya. Ada air minum, diisi aja dulu pokoknya kalau lapar. Di bawah udah ada itu kan, lontong sayur ya. Jangan ngebayang-bayangin ya. Nah, saudara, jadi kaya, jujur, saleh, ditambah takut akan Tuhan. Di Permata Buana masih banyak? Jarang kali ya, di Jakarta juga ya. Ditambah lagi menjauhi, biasanya orang kaya mendekat loh sama kejahatan. Benar gak? Kalau gak mendekat, dideketin ya sama kejahatan. Ya, saya bersyukur nih 4 kategori gini kayaknya di RMK banyak nih ya. Yang kayak gini-gini tampangnya kaya-kaya nih. Jujur, saleh ya. Takut akan Tuhan dan menjauhi Alkitab memperkenalkan 4 karakter dulu loh. Enggak paling kaya dulu. Kita seringkali kalau memperkenalkan orang kayaknya dulu ya. Kalau Tuhan enggak. Tuhan memperkenalkan Ayub, jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, dan baru kemudian disebut dia paling kaya. Hebat gak? Hebat. Dan Alkitab berkata satu kali Tuhan menemui ya persekutuan malaikat-malaikat dan di situ setan muncul. Lalu Tuhan tanya sama setan, kamu kenal gak hambaku yang namanya Ayub? Jadi Ayub menjadi topik diskusi antara Tuhan dengan setan. Lalu si setan bilang, Ayub siapa yang gak kenal? Mulai dari tuyul sampai genderuwo, kenal semua. Kenapa? Udah saya utus untuk menggoda, menjatuhkan Ayub. Nggak mempan. Lalu Tuhan angkat kerahnya dan berkata, siapa dulu Tuhannya? Saudara, saya mau tanya. Kalau Anda dijadikan topik diskusi antara Tuhan dengan setan, Anda mau membanggakan Tuhan nggak? Anda pengen nggak setan bilang, Ayub capek deh. Atau yang capek Anda. Karena Anda berkata, aduh, hidup ini capek ya, banyak pencobaan. Atau Anda yang berkata, giliran setan dong yang bilang capek. Kenapa? Karena saya seperti Ayub, tidak terkalahkan. Siapa yang mau capek, Anda atau setan? Selama ini yang bilang capek siapa? Mulai hari ini, jangan ada di antara saudara yang bilang capek. Biarkan setan yang bilang capek. Kata setan, capek deh kalau gua sama Ayub. Nah, tapi namanya setan, dia balik badan. Tuhan,
Tentu aja Ayub tetap menyembah Tuhan, tetap setia. Tuhan berkati, hartanya makin banyak. Coba kalau katanya Tuhan mengulurkan tangan, artinya Tuhan izinkan Ayub ini miskin dan bangkrut. Masa katanya Ayub tetap cinta Tuhan? Saya pengen nanya Bu, kalau Ibu dijadikan topik diskusi antara Tuhan sama setan gimana Bu? Tuhan mau bangga nih, lu gak tahu sama gua. Kata setan, tahu, gak mempan dia mah. Lalu Tuhan bangga. Lalu setan bilang, oh dia kaya, kerjanya di grup apa gue lupa. Gak sebut dah. Coba kata setan, kan bangkrut. Dan Ibu dengar, Ibu bilang apa? Yesus ditolak sama Yesus. Oke, sebelum saya lanjutkan, kita butuh satu aktor untuk mewakili menjadi Ayub. Siapa ya yang paling kocak, paling ekspresif? Peter udah tampil, selain Peter lah. Hah? Pak Chandra ya? Oke, Pak, Bapak mendapat suara terbanyak. Bapak duduk sini, Pak. Saya butuh 3 malaikat yang gede-gede. Oh itu tuh, satu yang badannya gede. Itu dokter ya? Oh bagus loh, ayo sini. Tuh Bapak yang situ tuh. Iya Bapak. Tuh gede itu. Ayo maju. Saya butuh 3 malaikat, satu lagi. Pak maju Pak. Maju. Nah ini satu. Yuk Pak, maju Pak. Yuk. Kamu berdiri di belakangnya. Kamu berdiri di samping sini. Kamu berdiri di samping situ. Di samping dia. Kamu persis di belakangnya ya. Nah, kamu pegangan tangan. Kamu pegang tangan sama dia, kamu pegang sama tangan dia. Nah, Alkitab berkata, setan bilang gini, tentu aja Ayub setia. Engkau jaga, engkau pagari. Rupanya ada malaikat yang kasih pagar. Pegang. Nah, ada pagarnya. Tentu aja katanya Ayub itu setia. Seandainya Ayub ini kita bikin miskin gimana? Seandainya Anda yang jadi topik, Anda akan bilang apa? Kok pada diem sih? Kok ragu lu pada Kristen atau enggak sih? Kalau lu Kristen, lu akan bilang gini, kehendakmu yang jadi. Jauhkanlah dalam nama Yesus. Itu bukan Kristen. Itu bukan Kristen. Kalau engkau pengikut Yesus, engkau akan berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus aja ngomong gitu. Jadi Tuhan jawab apa? Miskin bangkrut. Kata Tuhan. Lu gak tahu siapa Ayub. Silahkan. Ngeri ya. Kenapa Tuhan yakin? Karena Tuhan kenal Ayub. Jangan Anda pikir Tuhan itu sembarangan. Mak kita, bapak kita bisa meleset. Tuhan bisa meleset? Ya, Tuhan tahu kualitas Ayub. Jadi di pagar ini ada tulisan nih. Ya, Anda bayangin ya. Ada tulisan. Bangkrut boleh, sakit nggak boleh. Ucapin sama-sama, baca sama-sama. Ada pagarnya. Setan langsung turun. Alkitab bilang ada suku Sheba, suku Kasdim, ada angin badai, macam-macam, ada api turun, Tiba-tiba pagi-pagi Ayub masih bangun, masih ngopi-ngopi, jadi orang terkaya di timur.
Tiba-tiba malamnya, sorenya, siangnya, bangkrut 0. Amblas. Bukan cuma amblas hartanya, 10 anaknya mati. Saya pengen nanya nih teman-teman, bangkrut tuh ada yang mendadak nggak sih? Nggak ada. Semua perusahaan bangkrut tuh nggak ada yang mendadak. Ada ngeliat penjualan turun, ada ngeliat ini pasarnya susah, lama-lama ada persiapan. Semua bangkrut itu ada persiapannya untuk landing. Ayub nggak pakai persiapan, bangun pagi masih paling kaya. Tiba-tiba sepanjang hari itu dapat kabar, belum matahari terbenam udah paling miskin dia. Dan anaknya 10 mati, satu aja stres nggak Bu? 10-10-nya? Mestinya tuh Ayub beli obat penenang ke apotik. Tapi Alkitab bilang, baca pasal 1 ayat 20, 21, 22. Yuk kita tampilkan ayatnya. Baca sama-sama, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya, mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan baca lagi ayat berikut. Luar biasa enggak? Luar biasa enggak? Ayub bilang gini, gua aja lahir telanjang, gak bawa duit sepeser pun. Ini buat generasi Z gak tahu peser itu apa ya. Serupiah pun. Ya sekarang kalau gua gak punya apa-apa, belum rugi, baru pulang modal, kata dia. Benar? Bilang sama sebelahmu, engkau tuh lahir telanjang. Jadi kalau mati telanjang, belum rugi, baru pulang modal. Setuju ya? Saudara-saudara, Ayub gak punya hutang, tapi dia gak punya apa-apa lagi. Lalu Alkitab bilang ayat 22, katakan keras-keras. 2, 3. Dia tidak berbuat dosa dan tidak menuduh. Artinya kalau 3 alat ini yang mana yang dia tidak berdosa? Oke ya, kita kasih centeng ya. 1 kali mulutnya dijaga. Dan Ayub bilang haleluya. Ayo dong Pak, biarin miskin, gak punya utang. Anak 10 mati, kita bikin lagi. Duit bisa dicari, yang penting ada Tuhan. Oh, kasih tepuk tangan tuh Ayubnya. Ya, lalu setan datang lagi. Lalu Tuhan bilang, gimana? Kata setan, ampun. Ayub ini memang bikin capek. Tapi namanya setan ya. Balik lagi dia, Tuhan, ya tentu aja masih sehat. Bangkrut sih bangkrut, masih sehat. Lalu Tuhan bilang maksudnya apa? Kalau sakit gimana? Kalau Anda yang dijadi topik diskusi, Anda akan bilang apa? Dijauhkan nama Yesus. Anda mau jadi orang Kristen yang ikut Yesus atau pakai caramu? Saya mau kasih tahu, lebih baik Anda ikuti cara Yesus. Kehendakmu yang jadi. Engkau pilih kehendakmu belum tentu terbaik. Kehendak Bapa pasti terbaik. Siapa yang percaya kehendak Bapa yang terbaik? Jawab, kehendakmu yang jadi. Apapun gak pusing saya. Mau kepala copot asal kehendak Bapa. Kalau kehendak Bapa, apapun itu pasti baik. Lalu Tuhan bilang, silahkan. Kamu boleh kasih sakit, tapi gak boleh mati. Jadi ada tulisannya diganti nih pengumumannya.
Boleh sakit, nggak boleh mati. Ucapkan sama-sama, baca. Setengah mati? Boleh. 3/4? Hampir? Mati? Nggak boleh. Ini pagar nggak bisa dibuka sama setan. Jadi setan turun, kasih penyakit. Setan itu lumayan cerdas. Kalau kasih penyakit jantung, dia nggak keburu bersungut-sungut. Orang keserangan jantung kan nggak sempat bersungut-sungut kan, langsung sikat, selesai. Sakit kanker biasanya tobat, biasanya cari Tuhan. Dikasih penyakit yang murah meriah loh, gatel. Gatel itu murah meriah loh. Dan gatalnya jangan tanggung-tanggung. Sampai ke lubang hidung, sampai lidah, sampai kuping. Semua bagian gatal. Dan itu gak enak loh. Lu boleh punya duit segunung loh, tapi kalau gatal, sengsara loh. Bener gak? Jadi menurut saya lumayan ini ya. Kitab Ayub konon lebih tua dari kitab Musa. Ya, jadi ini kita lihat sekarang. Yub, gatal Yub. Dan gatalnya Alkitab bilang sampai dia kan udah telanjang sebenarnya si Ayub ya. Lalu dia pecahin tembikar, pecahin mangkok, pecahin piring buat garok. Kenapa? Karena gatalnya udah nggak tahan, digarok. Dan kalau garok pakai tembikar, bernanah nggak? Berdarah, bernanah. Lalu supaya nggak infeksi, kasih abu. Supaya kering. Gatal lagi, garok lagi. Kasih abu lagi. Abu itu jadi kayak antibiotiknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi si Ayub ini kurang seru nih Ayubnya. Ayo. Videoin ya. Foto. Ya. Wah, lumayan ini ya buat nanti masuk TV ya. Nah, si Ayub ini, Anda bayangin nggak? Kalau udah penuh dengan darah dan nanah, ada abu. Miripnya apa? Mirip ayam crispy. Mirip kroket. Mirip ayam goreng. Bekerak dia. Bayangin ya. Dia udah gak kelihatan lagi seperti Ayub. Nah, kita mau lihat pasal 2 ayat 10. Apa jawaban Ayub? Istrinya bilang, Yub, lu udah bangkrut, sekarang pakai penyakit. Goodbye. Lu kutukin sana Tuhan lu. Dan istrinya rupanya gak mau lagi support. Ya, baca ayat 10. 2, 3. Engkau, apakah? Tetapi dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa. Ayub lulus apanya? 2 kali centreng. Kasih tepuk tangan. Bilang dong, lu baca tuh Ayub. Lu perempuan gila lu. Masa lu mau nerima yang baik? Jangan ke situ. Ya. Wah. Oh. Ya. Luar biasa. Setan sebenarnya bohwat. Udah habis-habisan begini aja, masih Ayub katanya tidak berbuat dosa. Nah, coba kita ke pasal 3 ayat 1. Kita lompat 3 ayat ya. Pasal 3 ayat 1. Oh ya, saya mau ingetin. Saya nggak lihat kalian nyatet ya. Ini jemaat jarang punya pulpen sama kertas di rumah ya. Nanti denger ulang ya. Catat ya. Kasih saya lihat ya nanti ya catatannya. Oke, good. Yuk, pasal 3 ayat 1. 2, 3. Sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Ada beberapa hal yang kalian mesti perhatiin. Pertama,
Ayub mulai pakai mulutnya untuk mengutuki hari kelahirannya. Pasal 3 kalau Anda baca nanti di rumah, tolong Anda baca lagi. Pasal 3 itu isinya tentang Ayub berkata, mendingan gua mati aja. Itu bahasa Jakartanya. Kenapa gua mesti lahir? Seandainya emak gua lagi mengandung, gua diserempet ontak, mati gua. Seandainya gue lahir masuk ke baskom, mati gue. Seandainya katanya hari itu nggak ada. Itu semua ungkapan-ungkapan, kalau Anda baca, bahasanya puitis. Anda kadang-kadang nggak bisa nangkep maknanya. Saya jadikan ini bahasa sehari-hari. Pasal 3 itu kalau disimpulkan satu kalimat. Aduh, mendingan gue mati aja. Ya, tadi yang di pagernya tulisannya apa? Sakit boleh? Yang minta mati siapa? Ayub gini, Ayub. Mendingan gue mati aja gitu. Buka pagernya. Lu buka. Jadi yang minta mati siapa? Sebelum mereka duduk kasih tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Jadi di sini Anda perlu tahu bahwa Ayub menggunakan mulutnya untuk mengutuki kelahirannya. Pasal 1 ayat 22 mengatakan mulutnya tidak berdosa. Bibirnya tidak berdosa. Pasal 2 ayat 10 dia tidak berdosa. Dia tidak salah menggunakan mulutnya. Pasal 3 dia mulai menggunakan mulutnya untuk membuka pagarnya. Alkitab bilang, hidup dan mati ditentukan oleh lidahmu, mulutmu, perkataanmu. Ucapkan sama-sama, hidup dan mati ditentukan oleh perkataan. Ada di kitab Yakobus, ya. Nah, saudara, padahal Tuhan udah susah-susah bikinin pagar. Boleh sakit, nggak boleh mati. Yang minta mati siapa? Bukanya dari dalam. Setan nggak bisa masuk tadi. Tapi kalau Ayub bilang, gua mau mati aja, sebenarnya setan leluasa loh untuk membunuh Ayub. Itu pun setan nggak diizinkan membunuh. Tapi hidup Ayub jadi susah. Penderitaan gatalnya jadi panjang. Kalau Anda baca sampai ke pasal 38 pasal, Ayub itu gatal. Nanti selesainya kapan? 42, pasal 42. Saya nggak tahu tuh kalau satu pasal satu hari, berarti 42 hari. Kalau satu pasal satu minggu, 42 minggu. Kalau satu pasal satu bulan, bilang sama sebelahmu, tahu nggak sih seringkali kita yang nyari susah, bilang sama sebelahmu. Buka apa? Bukanya pakai apa? Berapa sering kita dengar orang, aduh gua nggak tahan, mendingan mati aja. Sering nggak kita dengar? Sering kan? Semoga bukan Anda ya yang ngucapin ya. Nah, yang coba tolong ayatnya kembali. Pasal 3 ayat 1. Pasal 3 ayat 1 ini penting sekali untuk Anda tandain di Alkitab. Karena ada kata sesudah itu. 2 kali menang. Ketiga kali kalah. Alkitab berkata ada peristiwa di sini yang ditandai oleh pasal 3 ayat 1. Sesudah itu.
Sesudah peristiwa itu terjadi, tiba-tiba si Ayub yang tadinya kuat, yang tadinya tidak bisa dikalahkan, sampai bangkrut aja masih menang, sakit aja masih menang, ditinggal bini masih menang, nggak ada yang mempan mengalahkan dia, setan nggak bisa kalahkan dia, istrinya nggak bisa ubah pendirian dia, penyakit tidak bisa menjatuhkan dia. Peristiwa apa yang tiba-tiba membuat dia membuka pagar? Ada yang mau tahu? Ada yang mau tahu? Apa yang membuat Ayub terkapar? Mau tahu nggak? Pakai banget nggak? Saudara, baca pasal 2, ayat 11, 12, 13. Hanya 3 ayat yang menjatuhkan Ayub. Hanya 3 ayat yang membuat Ayub jatuh. Baca sama-sama ayat 11. Mendengar kabar yang menimpa, yakni dan Bildad serta Sofar, mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Sampai sini ada 3 teman katanya dapat kabar Ayubnya bangkrut, sakit, lalu niatnya baik, mereka besuk. Mereka mengunjungi Ayub. Gak salah dong, tapi perhatikan apa yang terjadi. Ayat berikutnya, 12. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Kenapa? Karena kayak ayam crispy. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu di kepala terhadap langit. Dari jauh mereka lihat. Anda perlu bayangkan ya, Ayub itu punya rumah, punya istana, tapi semuanya udah habis. Mungkin Ayub di pinggiran jalan, sedang menderita sendirian di situ. Lalu mereka sebenarnya nggak kenal, itu siapa ya? Tapi liwat tanya-tanya orang, mana Ayub, mana Ayub? Lalu orang bilang tuh, semua orang kenal Ayub, kenapa? Dia paling kaya. Tapi orang kalau udah paling kaya, nyungsep. Paling dibicarakan orang nggak? Semua orang di kotanya pasti kalau ditanya, Ayub tahu nggak? Tahu. Gimana keadaannya? Aduh Pak, Ayub, aduh Pak, kesian Pak. Dulu mah dia kaya, sekarang Pak, nggak punya apa-apa. Jadi teman-temannya ini ketika cari tahu di mana sekarang Ayub tinggal, sekota itu tahu Ayub di mana. Dan mereka akhirnya lihat si Ayub dalam keadaan seperti ayam crispy. Nangis. Normal nggak sampai situ? Normal. Nah ini yang perhatian yang nggak normal. Mereka sobek bajunya, mereka nabur debu ke langit. Biasanya kalau gambaran ke langit, siapa yang dipersalahkan? Teman-temannya melakukan sesuatu yang sebenarnya secara adat istiadat di Timur Tengah itu seolah-olah menyesali langit, menyesali Tuhan. Tuhan, kenapa Ayub kayak gini? Salah apa dia? Rasanya gak pernah kita lihat orang menderita kayak gini. Memang benar sih saudara. Saya sampai hari ini belum pernah dengar ada orang menderita lebih dari Ayub. Jadi makanya tadi ibu gak mau, benar juga sih ibu. Saudara, ayat berikut. Perhatiin. Lalu mereka duduk bersama-sama dia. Bikin komsel nih ya ceritanya ya. Di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya.
Karena mereka melihat. Melihat pakai apa? Matanya ngelihat apa? Bahwa penderitaannya sangat berat. Mulai Anda perlu perhatikan dua hal ini terjadi. Mulai temennya katanya nggak mengucapkan kata-kata, tapi sebenarnya walaupun nggak ngucapin itu juga mengucapkan. Misal kalau Anda lagi sedih, ada kata-kata yang keluar nggak? Ada bahasa simbolik, benar gak? Ada keluar kata-kata nggak? Nggak terdengar, tapi terungkap nggak? Terungkap. Jadi Ayub ini selama 7 hari terkondisikan. Teman-temannya mau bilang gini, dalam hati, Yub gue sih kagak sanggup kayak lu. Mendingan mati aja Yub. Walaupun gak terucap, tapi terdengar. Nangkap sampai sini? Jadi si Ayub ini mulai kena pengaruhnya. Siapa yang punya handphone? Keluarkan handphonenya. Saya mau nanya, handphone sama Tuhan gedean mana? Tuhan ya. Tapi handphone ini bisa menutupi Tuhan enggak? Kalau Tuhan di mana ya? Tuhan di mana ya? Tuhan di manakah engkau? Inilah yang namanya persoalan kita. Persoalan kita besar atau kecil tergantung Anda taruh di mana. Kalau naruhnya tepat di dalam fokus pikiranmu, Anda akan tidak bisa melihat Tuhan. Dan itulah yang terjadi dengan Ayub. Yub, hidup lu tuh susah. Iya ya, susah ya. Aduh, gue sih mendingan mati. Bener juga ya. Aduh, susah ya gue ya ternyata ya. Iya ya, bener ya. Iya lu, susah lu. Iya, gue susah, mendingan mati aja ya. Itulah yang terjadi dengan Ayub. Kesimpulan ini nanti kita akan lihat di bagian akhirnya. Saudara-saudara, kesimpulannya Ayub buta, tuli, dan mulutnya malah mengucapkan kata-kata yang membuka pagar. Nah, ini kondisi Anda mau nggak mau pasti Anda pernah alami. Saya pernah, Anda juga pernah. Itu sebabnya kitab Ayub kita pelajari ya. Mari sekarang kita buka berapa pasal? 38 pasal. Yuk buka 38 ayat 1. Udah ketemu? 2, 3. Nah, inilah permulaan revivalnya, saudara. 38 pasal. Di pasal 36, Tuhan kirim namanya Elihu. Kenapa? Karena Ayub udah terputus signalnya dengan Tuhan sama sekali. Tuhan mau ngomong pun Ayub udah gak bisa dengar. Tuhan mau menjelaskan pun, Tuhan mau melakukan apapun, Ayub ini udah betul-betul terkurung dengan semua kebutaannya, ketuliannya, dan dia buka pagarnya. Jadi Tuhan putus asa? Enggak. Tuhan kirim Elihu. Elihu datang di komselnya mereka, lalu Elihu mulai kasih Bible study. Kalau Anda baca nanti pasal 36, pasal 37,
Elihu mulai mengajar tentang Tuhan itu siapa. Elihu mulai menyadarkan kepada si Ayub dan teman-temannya bahwa Tuhan itu yang menciptakan langit dan bumi. Dan Tuhan itu maha bijaksana. Dan kalau Tuhan bikin keputusan gak pernah salah. Dan Tuhan itu mampu berbicara. Dan kalau Anda baca, nanti Anda melihat bahwa Ayub mulai nol lagi. Mulai dibangun lagi imannya. Ucapkan sama-sama, iman datang dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi Ayub mulai telinganya dibersihkan. Ayub mulai telinganya dibersihkan, mendengar lagi firman Allah. Bukan mendengar firman atau kata-kata dari temannya. Bukan mendengar penyesalan teman-temannya. Tapi Ayub mulai mendengar firman. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba pasal 38 ayat 1 katanya, dari dalam badai, ucapkan sama-sama lagi, 2, 3. Tuhan, artinya Ayub udah bisa dengar belum? Kalau Ayub bisa dengar suara Tuhan, artinya signal nyambung enggak? Kasih tepuk tangan dong. Telinganya mulai beres. Ayub mulai bisa connect lagi dengan Tuhan. Kalau Tuhan ngomong, dia tangkap. Dia bisa mengerti. Walaupun masih ada badai. Badai kan berisik ya. Tapi suara Tuhan yang lembut pun bisa didengar. Dengarkan baik-baik saudara. Apapun badai yang akan datang ke Indonesia. Mau badai ekonomi, mau badai penyakit, mau badai politik. Enggak pusing, yang penting ada suara Tuhan. Amin. Yang penting Anda bisa dengar suara Tuhan ini sih selalu ada. Masalahnya lu denger enggak? Kayak Ayub dari tadi Tuhan ada. Jangan pikir Tuhan enggak ada. Tapi karena dia buta dan tuli dan buka pagar, dia enggak bisa lihat loh. Sama seperti murid-murid melihat Tuhan bilangnya hantu. Tuhan selalu ada dalam hidup Anda. Tapi seringkali kita nggak lihat dia. Amin. Karena kita buta dan tuli dan buka pagar. Nah, ketika Ayub tiba-tiba mendengar suara Tuhan. Alkitab mencatat lagi, pasal 38 ayat 6. Yuk. Saya salah kali ya, bentar. Pasal 40 ayat 1. 40 ayat 1. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. 40 ayat 6. Maka dalam badai Tuhan menjawab. Alkitab mencatat 3 kali Ayub bisa mendengar suara Tuhan. Ya, berarti signal udah nyambung bagus. Anda mau tahu endingnya? Si ibu ini kan katanya mau endingnya doang nih Bu ya. Ibu kalau beli buku detektif bagian belakangnya aja disobek. Oke, kita baca sekarang Mazmur 42 ayat 1 sampai ayat ke-6. Yuk kita baca yuk. Pasal 42 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Kok Mazmur ya? Salah. Ayub. Saya tadi bilang Mazmur ya? Makasih. Salah ngomong. Mazmur 42 ayat 1. Salah lagi. Ini bukan tanda-tanda lapar ini ya. Ayub 42 ayat 1 sampai 6. Berarti dia telinganya bagus. Di sini mulutnya salah ya. Oke. 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada
rencanamu yang gagal. Perhatiin sini. Ayub bilang, Tuhan, aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan rencanamu tidak ada yang gagal. Kenapa? Karena Ayub bilang, Tuhan enggak jadi mati. Karena Tuhan masih punya rencana. Dan rencanamu enggak pernah gagal. Walaupun udah kayak ayam crispy, masih sanggup. Amin. Bagi Tuhan masih sanggup enggak? Masih bisa? Walaupun udah kayak ayam crispy? Udah bangkrut? Masih bisa? Apapun kondisimu, kalau Tuhan bilang, jadilah, maka jadi. Ya, ayat berikut. Siapakah dia yang menyelubungi? Yuk baca sama-sama. Keputusan tanpa pengetahuan. Itulah sebabnya firman-Mu supaya ayat 5 keras-keras. Hanya dari kata orang saja aku mendengar, tetapi mataku sendiri lihat ke sini. Ayub berkata, dari orang aku mendengar tentang engkau. Rupanya dari temannya itu informasi yang salah masuk ke telinganya. Sekarang mataku tidak lagi melihat persoalan, tetapi matanya melihat engkau. Siapa yang mau mulai melihat Tuhan saja? Amin. Jadi mulai dari mana? Dari pendengaranmu, maka matamu jadi benar. Tadi Ayub dengar temannya, matanya jadi ngelihat persoalan. Mulutnya yang menentukan. Hidupmu hati-hati dengan apa yang engkau dengar. Salah dengar, maka engkau akan salah lihat. Kalau engkau mendengar firman Kristus, maka akan ada iman. Iman akan melahirkan bukti dari apa yang kamu tidak lihat. Yang belum terlihat menjadi terlihat. Ayub adalah kitab tentang iman. Dan mari baca sama-sama ayat 6 dengan sekeras-kerasnya. 2, 3. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dengan menyesal. Aku duduk dalam. Amin. Yang dicabut perkataan apa? Yang dicabut yang mana? Mendingan gua. Sekarang dia bilang apa? Tuhan tolong delete Tuhan. Tolong di tip X. Tolong di undo. Aku tetap masih mau hidup. Aku gak pengen mati. Kenapa? Karena Tuhan rencananya belum selesai. Kenapa Ayub bisa tahu? Karena dia sekarang bisa melihat Tuhan. Ayub bisa melihat rencana Tuhan. Itu sebabnya saudara, engkau tidak bisa lihat rencana Tuhan kalau engkau tidak bisa lihat Tuhan. Dan bagaimana engkau mau lihat Tuhan? Engkau perlu mendengar firman Tuhan. Engkau perlu mendengar apa yang benar. Jangan biarkan telingamu jadi tempat sampah. Jangan biarkan telinga hatimu mendengar kata-kata yang bukan dari firman Tuhan. Jangan biarkan ketakutan. Jangan biarkan kekhawatiran. Jangan biarkan apapun yang bukan dari firman Tuhan membuat engkau takut. Jaga telingamu. Taruh tanganmu gini. Jaga telingamu. Supaya engkau bisa melihat Tuhan. Dan bisa melihat begitu Ayub lihat rencana Tuhan. Ayub bilang, Tuhan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang... Anda tahu gak rencananya Tuhan buat Ayub apa? Halo? Apa yang Ayub lihat? Apa yang kemudian terjadi? Alkitab berkata Ayub menjadi kaya 2 kali lipat.
Kalau ini garis perjalanan timeline, di sini Ayub sakit. Di sini pasal 42, Alkitab berkata Ayub kaya 2 kali lipat yang ibu ini mau. Kalau saya nggak mau, Bu, saya tetap bilang kehendak Bapak yang jadi. Kadang-kadang bukan 2 kali lipat, 200 kali lipat. Jadi kalau ibu mau kaya, rugi, Bu. Siapa tahu jatah ibu 200. Amin. Saya mau tanya, Tuhan membuat Ayub 2 kali lipat lebih kaya dari sebelumnya. Itu karena apa? Karena Ayub bertobat? Karena Tuhan kasihan sebagai upah? Karena Ayub banyak berdoa? Atau apa? Halo? Karena apa, Bu? Salah, Bu. Ada yang lagi bisa menjawab? Ayub bikin kaya, Tuhan bikin Ayub kaya 2 kali lipat, alasannya apa? Apa? Upah. Oke. Salah, Bu. Karena Ayub taat? Salah, Bu. Mau tahu yang benar? Alkitab bilang, itu suka-sukanya Tuhan. Siapa yang percaya suka-sukanya Tuhan? Amin. Emang karena Ayub lebih baik jadi baru Tuhan baik? Salah. Itu dukunmu dan berhalamu. Tuhan kita enggak Tuhan yang transaksional. Emang Tuhan Yesus mati di kayu salib karena kita baik? Emang Tuhan kasih napas dan berkatmu karena engkau rajin berdoa? No. Itu dukun dan berhala. Kekristenan kita enggak didasari itu. Alkitab berkata dia mengasihi kita karena memang dia memilih untuk mengasihi kita. Anda jangan pikirkan Anda baik, salah, kegeeran lu. Tuhan memilih mengasihi engkau dan mati itu karena dia memilih untuk mengasihi Anda. Itu sebabnya kita nggak bisa pikir kok model kayak gue kok disayang Tuhan. Nggak akan kepikir. Sampai nanti pun nggak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena itulah kasih sayang Tuhan buat Anda. Amin. Nah saudara, jadi kapan Tuhan punya rencana 2 kali lipat? Bukan di sini, bukan dari sebelumnya. Sebelum setan ketemu Tuhan juga Tuhan udah punya rencana. Amin. Jadi setan mau bikin rencana apapun, kata Tuhan, salah lo. Lu pikir lu bikin sakit bakalan bubar rencana, salah lo. Kenapa Tuhan izinkan? Ya Tuhan bilang supaya ceritanya seru. Coba kalau Tuhan gak izinkan, pasal 1 cuma 4 ayat. Pas ayat 3 kan tadi bilang, Ayub terkaya di sebelah timur. Ayat keempat, maka Tuhan menjadikan dia kaya 2 kali lipat. Udah, gak ada kitab Ayub. Kita bisa belajar apa? Ngerti? Udah kaya, dibikin kaya 2 kali lipat. Tetangganya mau bilang itu dari Tuhan. Enggak. Kalau Anda udah kaya, tiba-tiba tahun depan kaya 2 kali lipat, Anda pasti dibilang gini, pasti dia ngikut paslon tertentu. Iya kan? Lu kaya mendadak 2 kali lipat, pasti dibilang habis makan siapa dia? Enggak ada yang bilang itu karena Tuhan kan? Tapi kalau pakai nyungsep dulu, comeback, semua orang tepuk tangan enggak? Semua orang memuliakan Tuhan enggak? Amin. Saya mau kasih tahu, malah kehendak Tuhan sebenarnya bukan bikin kaya 2 kali lipat. Nih rencana Tuhan nih. Buat Ayub. 1, supaya sampai akhir zaman di tahun 2024 pun RMK belajar tentang iman. Sampai nanti tahun 2030, sedunia ini masih belajar iman dari Ayub.
Hartanya hari ini dicari di mana juga udah gak ketemu. Tapi bagaimana Tuhan menyertai Ayub, kita bisa belajar sampai Yesus datang kembali. Ini rencana Tuhan yang luar biasa loh buat Ayub. Jadi Ayub berkata, Tuhan, jangan, aku gak mau jadi mati Tuhan. Sorry Tuhan, tolong, pagar ditutup. Malaikat, apalagi yang gemuk-gemuk, tolong tutupin. Kenapa? Karena aku gak mau mati dulu. Crispy, no problem. Ucapin sama-sama, aku tahu, engkau, baca ayatnya deh. Tiba-tiba lupa. 42 ayat 2. 42 ayat 2. Sama-sama. Aku tahu bahwa engkau sanggup segala sesuatu dan sama-sama. Aku tahu dan tidak ada. Amin. Dan Ayub bilang, Tuhan gak jadi mati. Aku tahu rencanamu besar. Kisah hidupku akan dipelajari oleh miliar manusia. Dan aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Alkitab berkata, dia punya 10 anak lagi, kekayaannya 2 kali lipat. Kalau buat saya itu malah gak penting. Yang lebih penting adalah ini. Cuma 1 pasal lu beres semua. Bilang sama sebelahmu, hati-hati gunakan. Hati-hati gunakan. Dan hati-hati. Amin. Mau Anda mulai merenungkan firman Tuhan saja? Supaya jadi iman. Dan Anda bisa melihat yang belum terlihat. Dan Anda ucapkan kata-kata sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Siapa yang mau menggenapi rencana Tuhan? Apapun keadaannya, jawablah, kehendakmu yang mau dicobain apa terserah. Yang penting kehendak Bapa yang jadi. Mari kita bangkit berdiri. Lagu yang tadi tuh kita nyanyikan lagi tuh ya. Indah apa tuh tadi? Yuk.